Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Amelia dari kelas 10 Sains 3 SMA Negeri 1 Parenggian. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang diberikan oleh guru TIK kami, yaitu Ibu Eprisa Ebiutan SPD, dengan 4 subtopik. Yang pertama, pengertian perangkat eksternal. Yang kedua, input eksternal atau periferal, dibagi menjadi 4 poin, yaitu peranti input tidak langsung, peranti input langsung, peranti input berupa gambar, peranti input suara. Yang lalu subtopik ketiga, output periferal, dan yang terakhir storage periferal. Baiklah, kita akan masuk ke subtopik pertama, yaitu pengertian perangkat eksternal. Jadi, perangkat eksternal adalah perangkat tambahan dalam komputer yang disambungkan melalui kabel, atau zaman sekarang sudah banyak menggunakan peripheral wireless. Jadi, tugas dari peripheral ini adalah menyelesaikan tugas yang tidak dapat perangkat keras atau hardware dalam casing selesaikan. Baik, berikutnya kita masuk ke subtopik kedua, yaitu tentang input eksternal atau peripheral. Nah, input merupakan semua data atau perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer yang selanjutnya diproses oleh alat pemroses. Nah, yang akan kita bahas di sini ada 4 poin. Yang pertama, peranti input tidak langsung. Yang kedua, peranti input langsung. Yang ketiga, peranti input berupa gambar. Dan yang terakhir merupakan peranti input suara. Mari kita masuk ke poin yang pertama, yaitu ada peranti input tidak langsung. Peranti input tidak langsung merupakan input yang harus melalui media tertentu sebelum akhirnya diproses oleh alat pemroses. Contohnya ada 3, yaitu key punch, key to tape, dengan key to disk. Key punch yang dilakukan melalui media punchet card atau kartu plong. Yang kedua ada key to tape yang digunakan untuk merekam data ke dalam media dalam bentuk pita atau tape yang selanjutnya diproses oleh alat pemroses. Dan yang terakhir ada key to disk yang digunakan untuk merekam data ke dalam media dalam bentuk magnetic disk, kayak misalnya hard disk, yang kemudian diproses lebih lanjut oleh alat pemroses. Berikutnya ada ada peranti input langsung. Peranti input langsung merupakan input yang langsung diproses oleh alat pemroses. Contohnya seperti keyboard, mouse, dan light pen. Berikutnya ada peranti input berupa gambar. Nah, peranti input berupa gambar ini inputnya berupa gambar terbagi menjadi 2, yaitu terformat dan tidak terformat. Nah, kalau yang terformat itu kayak barcode scanner yang biasanya ada di supermarket untuk nge-scan dari harganya itu. Terus yang tidak terformat itu kayak pemindai retina atau pemindai sidik jari. Bahasa lebih mudahnya lagi kayak pembaca sidik jari sama pembaca retina. Dan yang terakhir ada peranti input suara. Nah, peranti input suara ini digunakan untuk merekam suara yang biasanya dilakukan oleh mikrofon atau telepon pesawat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, mulailah muncul automatic speech recognition atau yang sering dibilang atau yang kita dengar sebagai ASR, yang biasanya banyak digunakan oleh food vlogger yang ada di YouTube. Kita masuk ke subtopik yang ketiga, yaitu tentang output periferal. Jadi, output periferal merupakan perangkat keras atau hardware dalam komputer yang bertugas menampilkan atau mencetak keluaran dari hasil pengolahan data. Jadi, output periferal ini terbagi menjadi 2, yaitu soft copy dengan hard copy. Soft copy merupakan keluaran yang berupa gambar dalam monitor atau berupa suara. Sedangkan untuk hard copy merupakan keluaran yang berbentuk bahan cetakan, baik itu berupa kertas maupun aluminium. Contoh dari output periferal adalah printer, plotter, monitor, LCD monitor, speaker, dan lain-lain. Baik, jadi kita masuk ke subtopik yang keempat, yaitu ada storage periferal. Jadi, storage periferal merupakan media untuk menyimpan data yang bersifat permanen tetapi juga tidak bersifat sementara. Jadi, user dapat menghapus atau menyimpan data yang diinginkan atau yang diperlukan. Storage periferal termasuk ke dalam storage eksternal karena tidak tertanam dalam perangkat komputer. Contoh dari storage eksternal ini ada yang pertama external hard drive, kedua flash disk,
ketiga CD-RW dan DVD-RW. Sekian dari saya, apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.